Salam damai, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam sukacita menyambut tahun yang baru. Senang sekali saya, Angelika Luciana, dapat menjumpai saudara semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, hari ini kita bersukacita karena telah hadir bersama kita Romo Yosef Selvinus Agut OFM yang biasa kita kenal dan kita sapa dengan Romo Yosef. Mari sahabat terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Yosef, salam damai. Apa kabarnya Romo hari ini? Halo Ibu Lucy, salam damai Natal untuk Ibu Lucy. Iya, salam damai Natal juga Romo, dan salam damai Natal untuk sahabat semua yang mendengarkan. Romo, terima kasih ya udah berkenan hadir menyalurkan cinta berkat Tuhan buat kita semua. Saya juga senang ini kali kesekian saya hadir bersama sahabat Oase Rohani Katolik untuk menyapa kita semua, untuk merefleksikan bersama tentang sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Romo. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai perenungan pada hari ini, mari kita satukan hati dan kita mulai dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Yosef. Silakan Romo. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita mengawali perenungan ini dengan memohon kehadiran Roh Kudus dalam hati kita, dalam seluruh diri kita, dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Kiranya Roh Tuhanlah yang menyertai kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, pada masa Natal ini, kami bersuka cita atas kehadiran Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Dia telah menjadi manusia sama seperti kami. Dia telah mengajarkan kami semangat cinta kasih, semangat kerendahan hati, dan semangat untuk berbagi kepada manusia. Tuhan, hadirlah bersama kami pada hari ini, dalam seluruh hidup kami, dalam pekerjaan, dalam pengalaman kami. Kiranya Engkau membimbing kami untuk senantiasa bersuka cita, untuk senantiasa membagikan kehadiran kasih-Mu kepada siapa saja yang kami jumpai. Kiranya Tuhan, Engkau membantu kami untuk senantiasa bersatu dengan Dikau sendiri, bersatu dengan sesama di sekitar kami, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Antifon pembuka. Seorang anak lahir untuk kita. Seorang putra dianugerahkan kepada kita. Ia memegang kendali pemerintahan dan disebut penasehat ulung. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini bacaan pertama dari surat Rasul Yohanes dan bacaan Injil hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir, dan seperti telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian, kamu semua
dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruh laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Romo Yosef, dari bacaan pada hari ini, ada hikmat dan sukacita para Romo. Baik, Bu Lucy, sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Dua bacaan yang diperdengarkan kepada kita ditulis oleh orang yang sama, yakni oleh Rasul Yohanes. Termasuk dua bacaan ini termasuk dalam bilangan bacaan yang sulit untuk dipahami begitu saja. Perlu dipahami dalam iman tentunya, dan juga dipahami dengan pengetahuan tentang iman yang baik dan benar. Yohanes, Injil Yohanes khususnya berbeda dengan ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, karena Injil Yohanes tidak menyajikan sebuah narasi kronologis tentang kehidupan Yesus. Tetapi Yohanes berusaha untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Ya, mengingat bahwa Injil Yohanes dan juga surat Rasul Yohanes ditulis pada akhir abad pertama dan awal abad kedua, dan ditujukan kepada jemaat-jemaat yang sedang bertumbuh dan berkembang, jemaat-jemaat Kristen, dan mereka sedang berhadapan dengan begitu banyak tantangan yang tadi dalam bacaan pertama disebut dengan kehadiran antikristus itu. Mereka berhadapan dengan situasi itu, dan Yohanes hadir untuk mewartakan tentang kebenaran. Dan bagi Yohanes, yang ia ingin tegaskan kepada jemaatnya, kebenaran itu hanya ada dalam diri dan pribadi Yesus Kristus. Dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus adalah sungguh Allah, sungguh manusia, yang kemudian nanti pada abad keempat ditegaskan oleh para bapak gereja dalam konsili Nicea. Dan memang ditegaskan, kita dengarkan tadi dalam Ibu Lucy, sahabat oase rohani Katolik, kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa aku menulis kepadamu bukan kepada mereka yang tidak mengetahui kebenaran, tetapi kepada mereka yang mengetahuinya, dan bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Artinya kepada umat beriman dan kepada kita semua tentunya diingatkan bahwa tidak semua orang mampu memahami, menerima kebenaran tentang Yesus Kristus itu. Tidak semua orang mampu untuk masuk dan langsung mengatakan, oke, saya percaya pada Yesus Kristus. Perlu sebuah dinamika iman, perlu sebuah proses, dan proses itu ya bukan hanya dari hati, tapi juga dari pengetahuan. Pengetahuan tentang Yesus Kristus itu. Pengetahuan itu kita dapatkan dari mana? Tentunya dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dari tradisi-tradisi gereja, dan dari juga ajaran-ajaran gereja. Itu pada konteks masa sekarang, pengetahuan itu kita dapatkan dari sana. Dari apa yang telah diajarkan oleh gereja, apa yang telah kita wariskan dari gereja berabad-abad sebelumnya. Dan Ibu Lucy, sahabat oase rohani Katolik, dari gambaran besar itu, mari kita masuk dalam
Injil yang diperdengarkan kepada kita hari ini. Ya. Bagian pembukaan Injil Yohanes bukanlah sebuah hal yang mudah untuk diterangkan, dan juga mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik juga akan kesulitan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tapi saya berusaha untuk mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal ini. Tentang kebenaran yang mau diwartakan oleh penginjil Yohanes kepada kita semua. Kita dengarkan tadi. Injil Yohanes memulai kata-katanya dengan mengatakan demikian. Pada awal mula adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Injil Yohanes menyebut Yesus sebagai firman itu. Dengan menggunakan istilah ini, Yohanes ingin memperkenalkan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Allah, adalah sabda Allah. Itu berarti dalam diri Kristus Allah hadir. Dalam diri Kristus Allah berbicara kepada kita. Allah menjadi sabda. Allah berbicara kepada kita. Sekaligus juga Allah yang menyelamatkan itu hadir dan terlibat dalam seluruh pengalaman hidup manusia. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, Allah yang hadir mengambil keserupaan dengan manusia, kata Rasul Paulus. Dan betapa mulianya Kristus itu, dan itulah kebenaran yang akan kita bawa terus-menerus. Lebih lanjut, penginjil Yohanes memperkenalkan bahwa dalam identitas Yesus itu, dalam Dia ada kehidupan, ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Artinya apa? Artinya kehadiran Kristus, kehadiran sabdanya dalam seluruh pengalaman hidup kita memberikan sebuah kehidupan baru. Memberikan kekuatan baru. Hidupnya adalah terang bagi kita. Hidupnya adalah kebenaran bagi kita. Dalam Kristus, karena itu saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik, karena itu hendaknya kita dalam Kristus berupaya untuk menemukan terang itu ya, terang kebenaran itu. Kebenaran tentang apa? Bagi kita, kebenaran itu adalah makna hidup kita. Kebenaran itu adalah makna hidup kita, sekaligus juga apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Dan menjadi manusia itu seperti apa? Mari kita datang kepada Yesus, menjumpai Dia, menerima Dia dalam seluruh pengalaman hidup kita. Karena seluruh peristiwa hidup Yesus dari kelahirannya sampai pada kebangkitannya mau menunjukkan, dikatakan, siapakah manusia sesungguhnya dan siapakah Allah sebenarnya. Ini dasar teologis yang sangat tinggi sebenarnya. Dalam diri Yesus Kristus kita bisa memahami siapakah kita. Kita manusia yang akhirnya menyadari ternyata kita ini rapuh, kita ini lemah. Tetapi sekaligus juga kita bisa mencontohi cara hidup Yesus. Kata-kata yang Yesus ungkapkan, ajakan-ajakan Yesus yang Dia ajarkan kepada kita. Dari mana? Dalam Injil. Di Injil, Yesus melayani orang miskin. Yesus menyembuhkan orang sakit. Dan sebagai manusia, kita pun harus melakukan hal yang sama. Dan itu kebenaran itu. Kebenaran itu terwujud dalam ungkapan-ungkapan, dalam tindakan-tindakan kita. Memang Ibu Lucy, sahabat Oase Rohani Katolik, tidak mudah untuk menjadi seperti Kristus. Untuk menjadi alter Kristi itu. Tidak mudah untuk mencontohi, mengikuti ajakan-ajakan Kristus. Masih begitu banyak tantangan dalam hidup kita. Masih begitu banyak halangan dan mungkin juga masih begitu banyak kendala-kendala dalam pribadi kita. Betul. Bukan hanya dari luar ya. Tapi diri sendiri. Kita sendiri. Kalau Rasul Yohanes tadi menyebut dalam bacaan pertama tantangan dalam antikristus itu berarti dari luar. Tapi mungkin juga antikristus itu sekarang ada dalam diri kita. Ketika hidup kita diwarnai oleh suasana negatif itu. Ketika keluarga kita diwarnai oleh pengalaman kehancuran, pengalaman kerusakan, luka batin misalnya.
Itu yang menghalangi kita untuk sampai pada kebenaran Kristus itu. Dan memang kita harus sungguh-sungguh pada akhirnya berhadapan dengan tantangan itu, kita harus sungguh-sungguh untuk berani untuk keluar dari diri kita, berani untuk keluar dari seluruh pengalaman negatif kita untuk menjumpai Kristus. Dan bagaimana kita menjumpai Kristus ya dalam seluruh keterlibatan hidup kita. Iya. Dalam seluruh tindakan aktivitas kita. Ibu Lucy pasti punya pengalaman sendiri bagaimana bertindak itu dengan segala macam bentuk tantangannya ya. Tidak mudah. Betul. Untuk menjadi murid Kristus pada zaman sekarang ini. Iya. Romo ini baik sekali loh. Romo mengungkapkan pada kita di waktu yang tepat. Waktu Tuhan. Karena di penghujung tahun ini kita akan menghadapi tahun yang baru. Romo menjelaskan bagaimana kita harus mencari kebenaran. Bagaimana kita harus menerima cahaya itu sendiri. Yang kelak pun kita harus menjadi penyalur cahaya untuk sekeliling kita. Romo, untuk mendapatkan suatu kebenaran kan adalah anugerah dan rahmat. Semoga pada hari ini kita semua dianugerahi rahmat untuk memperoleh kebenaran itu dan mencari kebenaran itu, memperolehnya dan bisa menjalankan kebenaran dalam hidup kita. Romo, ini menarik sekali, tapi kita akan jeda saat ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Yosef. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali lagi bersama Romo Yosef Selvinus Agut OFM dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Yosef, kita kembali lagi pada dialog iman yang kedua. Terus ada hikmat apa lagi, Romo? Baik, Ibu Lucy, sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan. Tadi saya sudah menyampaikan tentang kebenaran dalam Yesus Kristus itu ya. Dan juga pada Injil Yohanes tadi, sebenarnya ada dua kata kunci yang kemudian menjadi penegasan dari Injil Yohanes tentang bagaimana untuk sampai pada memahami tentang kebenaran dalam Kristus itu, memahami kebenaran dalam Sang Firman itu. Dua kata kunci itu yakni menerima kesaksian dan percaya. Dikatakan dalam Injil tadi, ia, dalam hal ini Yohanes Pembaptis, datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi kehadiran Kristus itu sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Allah sendiri dalam diri Yohanes Pembaptis. Ia memberi kesaksian tentang terang itu, dan kita tahu warta Yohanes Pembaptis selama masa Advent yang lalu adalah tentang warta pembaruan diri, warta pertobatan. Itulah terang itu. Ketika kita menjadi manusia yang dibaharui, menjadi manusia yang mengalami terang dalam hidup kita, itu berarti kita siap untuk menerima sang kebenaran itu. Dan saya katakan tadi, kesaksian-kesaksian itu kita dapatkan dari mana? Pertama, kesaksian itu kita dapatkan dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Kemudian, kesaksian tentang kebenaran itu kita dengarkan juga dari tradisi-tradisi yang telah diwariskan oleh para rasul kepada kita dalam kitab suci misalnya. Dan juga dalam ajaran-ajaran para rasul. Juga dari magisterium gereja, dari ajaran-ajaran resmi gereja. Itu begitu banyak kesaksian yang kita terima tentang siapa itu Tuhan, bagaimana merefleksikan Tuhan, dan juga bagaimana memahami kehidupan kita sebagai anggota gereja, anggota persekutuan umat Allah. Tapi juga sekaligus yang menarik, kesaksian itu kita terima dari seorang pribadi. Artinya kesaksian itu kita terima juga berasal dari sesama di sekitar kita. Misalnya, tutur kata Ibu Lucy itu memberi kesaksian tentang saya, tentang apa yang mesti saya lakukan sebagai orang beriman. Pasti ada hal-hal positif di sana. Tutur kata, cara hidup,
teladan beriman dari para orang tua kepada anak-anak, itu menjadi bentuk-bentuk kesaksian baru pada zaman sekarang ini. Iya, karena gereja dimulai dari gereja kecil keluarga Dari gereja itu kecil ya, Romo keluarga. ya. Kesaksian itu mulai dari sana. Betul. Dan dari kesaksian itu kita diajak untuk percaya. Kata kunci kedua. Pertama, menerima kesaksian. Yang kedua, kita Percaya. menjadi orang yang percaya. Kita harus percaya pada kesaksian-kesaksian orang karena di sana Allah menyampaikan tanda-tanda kebenaran. Allah hadir. Allah hadir. Dan kebenaran-kebenaran itu kita jangan bayangkan langsung sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar. Kebenaran itu mulai dari hal-hal kecil, Sederhana. hal-hal sederhana. Di tengah keluarga misalnya. Iya. Duduk makan bersama itu sudah menjadi satu tanda kesaksian tentang kebenaran iman. Iya. Itu di tengah keluarga. Atau duduk untuk bercerita bersama di tengah keluarga. Demikian juga di tempat-tempat kerja kita. Itu sudah menjadi tanda kesaksian. Betul. Percakapan seperti ini, saling berbagi iman, itu menjadi tanda kesaksian. Betul. Kita mulai dari hal-hal kecil itu. Selama ini mungkin kita menjadi sulit memahami iman kita karena kita membayangkan sesuatu yang luar harus biasa. yang besar, Hal yang harus besar. kejadian yang luar biasa. biasa. Padahal hal sekecil pun juga Menjadi tanda merupakan kesaksian ya Bentuk buat kesaksian setiap orang bagi ya, Romo kita. ya. Nah, Iya. dan memang karena itu sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita sungguh-sungguh melihat dalam seluruh pengalaman hidup kita hal-hal kecil, hal-hal sederhana. Kita mulai dari sana untuk membangun sebuah hal yang besar. Dan menerima kesaksian dan percaya itu mari kita lihat dalam dua konteks besar ini. Pertama, Allah telah memberi tanda kepada kita. Tanda kelahirannya dalam peristiwa Natal. Ada begitu banyak, kita sudah merayakan Natal dengan penuh sukacita. Dan ada begitu banyak pengalaman sukacita tentunya. Perjumpaan Pasti. kita dengan keluarga-keluarga kita. Betul. Menarik, ada satu kutipan dari Paus Fransiskus yang mau mengatakan kepada kita tentang kebenaran Natal ini, sukacita Natal ini. Ia katakan, selalu mungkin untuk memulai sesuatu yang baru. Karena ada kehidupan baru yang ditawarkan Tuhan melalui kelahiran Kristus di tengah kita. Meskipun kita gagal, kata Paus Fransiskus, tetapi kelahiran Kristus memberikan suatu nuansa yang baru. Artinya, Natal hendaknya memberi arti baru bagi kehidupan kita, bagi kehidupan Ibu Lucy, bagi kehidupan sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik. Kita diajak oleh Paus Fransiskus melalui Natal untuk menanggalkan segala ketakutan kita. Menanggalkan segala kegelapan hidup kita untuk memulai secara baru. Natal adalah tanda kasih Tuhan. Seperti bayi yang baru lahir, kita diajak untuk menjadi murni. Menjadi baru. Menjadi lahir baru. Natal juga kita diajak untuk merefleksikan tentang kesederhanaan. Tentang kesederhanaan dengan kerendahan hati. Yesus lahir di kandang. Ya. Yesus bukan lahir di sebuah rumah sakit yang mewah. Yesus lahir di kandang. Itu mau menunjukkan kerendahan hati Yesus. Perendahan diri Allah untuk menjadi sama seperti manusia. Natal juga, seperti saya katakan tadi, pesta keluarga kita. Iya. Karena Kristus lahir di tengah, dalam diri Yusuf dan Maria. Keluarga kecil, keluarga sederhana. Saya nggak tahu pengalaman Ibu Lucy sendiri. Bagaimana Ibu Lucy mengalami iya, jadi Natal saya juga selama ini? teringat gini ya. Setiap Natal itu pasti setelah seminggu adalah awal tahunnya. Iya. Jadi membuat kita juga setelah menerima yang baru, menerima kemurnian hati juga, kemurnian hidup. Kita merefleksikan, mengevaluasikan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan menjelang sesuatu yang baru. Saya jadi berpikir gini, waktu Natal itu kan pasti kita semua makan sama keluarga ya. Biasanya pasti kumpul lah. Selain ada hadiah, saling mengasihi, saling berbagi. Terus pasti ada suka ngomong juga, misalnya dari saya biasanya ke anak saya atau ke suami saya, tahun ini kayaknya ada yang kurang nih gitu. Tapi kita sih juga
merefleksikan bahwa tahun ini biasanya kita lebih sering berbagi pada orang di jalanan. Tahun ini agak seperti kurang. Kenapa? Karena anak saya yang satu kuliah, yang satu lebih sibuk kerja. Jadi kita mengevaluasikan itu, pertama kurang berbagi. Kedua, kita kurang menyisihkan untuk yang di jalanan. Jadi kita bikin resolusi nih. Tahun depan harus bagaimanapun kita harus lebih sering. Seperti apapun sibuknya harus lebih sering. Kayak tahun dulu ya Romo ya, karena kesibukan anak-anak juga, kita jarang tuh kalau ke gereja bareng. Kadang ke gerejanya pisah-pisah. Padahal liturgi yang baik, ekaristi yang baik adalah satu keluarga hadir. Ya, itu tadi kehadiran keluarga itu kan bapak, ibu, suami, istri, dan anak-anak ini sebagai tanda kesaksian kan bagi orang di sekitar kita. Mereka akan melihat kalau misalnya ada satu keluarga datang. Saya juga sebagai seorang imam, ketika di altar, ketika melihat umat masuk ke gereja, yang datang itu satu keluarga. Sukacita ya Romo. Sukacita adalah begini, gereja kita ini akan berkembang terus. Gereja tidak akan mati, gereja akan terus hidup. Betul. Dan saya berharap semua keluarga Kristiani juga seperti itu, mengalami sungguh-sungguh. Karena itu sebagai tanda kesaksian yang sederhana, tetapi akan sangat membawa makna buat semua. Makna bagi semua yang lain. Nah itu yang tahun kemarin kan, akhirnya kita bilang, tahun ini, tahun yang 2024, kita harus lebih, apapun, sibuk apapun, Minggu adalah harus bersama-sama. Dan akhirnya kita bisa lakukan, puji Tuhan, cuman bolong sekalinya pas pada saat anak saya mungkin tugas yang lain gitu. Tapi kita jauh lebih baik. Nah, tahun depan kita juga punya resolusi untuk lebih baik lagi bisa berbagi. Mungkin seperti itu, Romo. Iya, sahabat Oase Rohani Katolik, hal berikut juga yang perlu kita lihat bahwa sebentar lagi ini kita berada pada penghujung tahun 2024 ya. Kita akan memasuki tahun 2025, tahun yang baru. Dan biasanya pergantian tahun ini memberikan seperti bahasa Ibu Lucy tadi, ada resolusi bagi kita. Apa yang kurang pada tahun sebelumnya akan kita baharui di tahun berikutnya. Tapi sekaligus juga kita perlu ingat bahwa pergantian tahun antara 2024 ke 2025 bukan sekedar kronologi waktu ya. Bukan berpindah begitu saja. Tetapi ini juga menjadi refleksi bagi kita bahwa inilah saat rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan. Apalagi tahun berikut ini kan kita akan memasuki yang kita sebut dalam gereja tahun apa? Yubileum. Tahun yang penuh rahmat ketika Allah melimpahkan rahmat bagi kita. Sehingga hendaklah kita meninggalkan tahun 2024 ini dengan sebuah keyakinan bahwa ini, seperti Ibu Lucy katakan, bahwa ada kegagalan, ada kekurangan, tapi kita harus tetap yakin bahwa dalam kegagalan dan kekurangan itu kita bertanya, kenapa saya masih ada di akhir tahun ini? Kenapa saya masih bisa hadir saat ini? Jawabannya satu-satunya ya, karena Tuhanlah yang menyertai kita. Betul. Kita melewati kegagalan demi kegagalan selama 365 hari. Tapi toh kita sampai juga di penghujung tahun ini. Artinya apa? Artinya dalam kegagalan itu ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang kasat mata yang mungkin kita tidak lihat. Mungkin kita katakan, pernah kita tanya Tuhan itu ada di mana. Tapi Tuhan itu saat itu dia sedang memikul kita. Kita tidak melihat jejaknya di pasir, di lantai, di tanah. Tetapi kita merasakan bahwa sepertinya saat kegagalan itu dia memikul kita. Sehingga kita lewati dan kita bersyukur untuk itu. Itu tahun sebelumnya. Dan tahun berikutnya ya tentang harapan. Tahun 2025 sahabat Oase Rohani Katolik adalah tentang harapan. Tentang membangun sebuah niat yang baru lagi. Bukan sekedar memperbaiki apa yang salah di 2024, tapi sekaligus juga membangun niat sesuatu yang baru di tahun 2025. Saya yakin Ibu Lucy, sahabat Oase Rohani Katolik pasti memiliki keyakinan itu. Memiliki harapan baru kan? Pasti, tentu. Selain buat keluarga, juga buat lingkungan kita, juga buat gereja kita ya, Roh ya. Iya.
Kira-kira Ibu Lucy sendiri apa ya yang menjadi harapan di tahun yubileum nanti ini? Ketika pintu gerbang kerahiman Tuhan akan dibuka oleh Paus Fransiskus pada bulan Mei nanti, kurang lebih apa harapan Ibu Lucy sendiri? Saya berharap ya, hidup saya jauh lebih baik. Itu biasa ngomongin sama setiap orang ya, Romo. Tapi menjadi baik tuh sulit ya. Mungkin ukuran saya sudah baik, tapi saya belum menjadi kabar baik Tuhan. Itu yang saya lagi inginkan, bagaimana saya bisa baik untuk suami saya, baik untuk anak-anak, baik untuk umat di lingkungan, baik untuk gereja saya. Baik itu bukan perbuatan, tapi menjadi suatu kabar baik. Ya, bagi sahabat Oase Rohani Katolik, apa yang menjadi harapan di tahun yang baru nanti? Silakan dijawab dalam hati masing-masing, juga di tengah-tengah keluarga. Karena ini penting untuk agar langkah hidup kita di tahun yang baru, di tahun yang akan datang, sungguh-sungguh langkah yang dipenuhi, bahasa Injil Yohanes, dipenuhi dengan kebenaran. Kebenaran demi kebenaran hadir dalam diri kita, hadir dalam seluruh pengalaman hidup kita. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik, maaf Bu Lucy, pada akhirnya saya akan mengatakan demikian, bahwa kita berdoa. Semoga Natal ini sungguh-sungguh membawa sukacita di tengah-tengah keluarga. Dan tahun yang akan segera berakhir ini menjadi tanda bahwa kita tidak sendirian. Bahwa Tuhan hadir bersama kita, sekaligus juga tahun yang akan datang menjadi kesempatan baru bagi kita untuk senantiasa, seperti saya katakan tadi, menaruh harapan. Dengan harapan-harapan yang baru pada Tuhan yang sudah dan selalu mencintai kita. Tuhan memberkati sahabat Oase Rohani Katolik. Amin. Romo, ini luar biasa loh. Kita di penghujung tahun ya, diberikan rahmat, diberikan kehadiran Romo untuk menyalurkan rahmat Tuhan. Bagaimana mengajak kita semua untuk refleksi, evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Kebenaran itu sudah kita terima sampai sejauh apa, dan sudah kita lakukan seperti apa, dan membuat kita juga berpikir ke depannya, punya harapan untuk melakukan kebenaran itu seperti apa. Romo, luar biasa. Terima kasih. Kita semua sangat terberkati, dan kita semua pasti punya harapan dan cita-cita yang baik untuk menyambut tahun yang akan datang. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelika Juliana, dan Romo Yosef Selvinus Agut OFM, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita tutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Yosef. Silakan Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, sekali lagi selamat merayakan sukacita Natal dan selamat memasuki tahun yang baru dengan penuh sukacita, dengan semangat yang baru. Mari kita memohon berkat Tuhan, memohon kehadiran Roh Kudus pada akhir tahun ini. Kiranya hari terakhir ini menjadi kesempatan bagi kita untuk membaharui diri, untuk menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi manusia yang sungguh-sungguh siap menjalani tahun baru dengan penuh sukacita. Ya. Mari kita hening sejenak, kita memohon kehadiran Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, Engkau membimbing umat-Mu dengan berbagai bantuan, supaya kami memperoleh rahmat dan kemurahan-Mu untuk hidup sekarang dan di masa mendatang. Pada penghujung tahun 2024 ini, kami bersyukur atas segala pengalaman yang telah kami terima, atas kehadiran kasih-Mu dalam hidup keluarga kami, dalam komunitas kami, di paroki kami, di keuskupan kami masing-masing. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati semua pengalaman kami, memberkati semua hidup keluarga kami, keluarga-keluarga Kristiani,
dan juga komunitas-komunitas lainnya. Kiranya Engkau hadir dan membimbing kami untuk pada tahun yang baru nanti menjadi manusia baru, manusia-manusia yang beriman, yang memiliki pengharapan akan kasih dan kesetiaan-Mu. Tuhan yang Maha Baik, hadirlah bersama kami di akhir tahun ini. Kiranya pada akhir tahun ini kami juga mampu berkumpul bersama keluarga kami untuk bersyukur kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, para sahabat oase rohani Katolik, segala pengalaman, pekerjaan, dan hidup kita, setiap orang yang kita jumpai, setiap orang yang kita layani, keluarga-keluarga kita, rekan-rekan kerja kita, senantiasa berada dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetaplah menjadi orang baik sampai kita bisa menjadi kabar baiknya. Salam damai untuk semuanya. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Bu Lucy.